Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri. Salam sejahtera dan damai sukacita Kristus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena anugerah-Mu di pagi hari ini, rahmat-Mu yang baru, kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini kami mau memulai hari dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga." Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu bagian dari doa yang kita sebut sebagai doa Bapa Kami dalam ayat ini adalah permintaan atau permohonan agar kerajaan-Nya datang dan kehendak-Nya terjadi di bumi seperti di dalam sorga. Meminta kerajaan Tuhan datang berarti bahwa kita secara pribadi siap untuk tunduk dan taat kepada otoritas dan perintah-Nya dalam hidup kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berarti bahwa kita rela menanggalkan kehendak diri kita sendiri dan rela untuk menerima kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang menjadi implikasi dari ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah Raja dan kita adalah hamba-Nya. Hubungan antara kita dengan Tuhan adalah hubungan antara Bapa yang adalah Raja kita dan kita yang adalah anak-Nya dan juga adalah hamba-Nya. Seringkali dalam kehidupan yang terjadi adalah kebalikan. Kita yang menjadi raja dan Tuhan yang menjadi hamba kita. Padahal Tuhanlah yang seharusnya menjadi raja dan kitalah yang menjadi hamba-Nya. Saat ini saudara, mari kita refleksi pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini kita menjadikan Tuhan sebagai raja atau sebagai hamba? Kalau kita masih sering memposisikan Tuhan sebagai hamba kita, walaupun itu mungkin secara tanpa sadar, mari kita berubah saudara. Dan mulai saat ini kita tunduk pada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bukan Tuhan yang harus memenuhi kehendak kita, tapi kitalah yang harus memenuhi kehendak Tuhan. Kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang harus memenuhi apa yang kita mau, tapi kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Seharusnya saudara, kita menyadari posisi kita dan merelakan hati dan pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk mengikuti kemauan Tuhan atas kita. Yang ketiga saudara, hati kita akan selalu puas dalam kehendak Tuhan. Tidak selalu keadaan hidup seperti yang kita harapkan, tapi hati kita akan selalu dipuaskan dan penuh dengan ucapan syukur. Mengapa saudara? Karena kita tunduk pada otoritas Tuhan dan taat pada kehendak-Nya. Adalah mudah merasa puas dan bersyukur ketika situasi menyenangkan, tapi ketika keadaan hidup diwarnai dengan masalah dan pergumulan yang terjadi atas seizin Tuhan, seringkali kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari siapa kita dan menyadari siapa Tuhan, maka hati kita akan selalu puas dan bersyukur kepada-Nya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hati kita akan selalu penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan oleh karena Tuhan. Walaupun ada situasi yang tidak enak buat kita, ada situasi yang tidak nyaman,
ada kesukaran atau kesulitan, hati kita akan selalu tenang, penuh damai sejahtera dan sukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami sorga di hidup kita, izinkan Tuhan menjadi Raja kita, dan izinkan kehendak-Nya terjadi dalam hidup kita. Bagian dari doa Bapa Kami ini mungkin kelihatannya tidak enak buat diri kita, tapi sesungguhnya bagian doa ini adalah yang terbaik buat kita, karena pemerintahannya, otoritasnya, dan kehendak-Nya yang sempurna akan membawa kebaikan bagi kita. Ada kalanya jalan yang harus kita lalui kelihatannya sulit, tapi selama kita berada di bawah otoritas, kehendak dan pimpinannya, maka kita akan mengalami yang terbaik. Jangan kita paksa Tuhan mengikuti keinginan diri kita pribadi, tapi sekali lagi, mari kita tunduk pada otoritas Tuhan. Relakanlah hidup saudara dipimpin Tuhan, dan terima dengan sukacita setiap kehendak-Nya, dan ikuti kegerakan dan karya Roh Kudus. Bersyukurlah selalu atas pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ia selalu mengerjakan jalan-jalannya yang sempurna dengan maksud agar kita bertumbuh semakin dewasa dalam iman, dalam kasih, dan semakin kuat serta setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari doa Bapa Kami dalam ayat ini sangat spesial, karena permohonan ini adalah permohonan untuk menghadirkan sorga dalam kehidupan kita. Kerajaan sorga berbicara damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kerajaan sorga juga berbicara soal kuasa. Kalau sorga hadir dalam hidup kita, maka kehidupan kita diwarnai dengan kuasa Tuhan, damai sejahtera, sukacita, dan kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami mengenai doa yang menghadirkan surga dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak memposisikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Tanpa sadar, kami menyuruh-nyuruh Tuhan. Kami meminta Tuhan memenuhi keinginan kami, tapi kami lupa untuk memenuhi kehendak-Mu atas kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin kami, tolong kami, supaya kami semakin dalam mengerti akan kehendak firman Tuhan, dan kami hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di hari ini, semuanya itu menyenangkan Tuhan dan merupakan bagian dari kehendak dan rencana Tuhan yang baik dan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.